kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita belajar taat untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam Remi Renungan Mingguan Gereja Toraja edisi 20 Desember 2020. Melalui bacaan utama kita 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7 dengan tema kehendaknya bukan kehendak. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia kita punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Kita punya banyak harapan, mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa apakah yang kita rencanakan dan kita harapkan juga adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Jika kita menoleh pada sejarah kehidupan kita ke belakang, pengalaman-pengalaman kehidupan kita, ada banyak rencana yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kadangkala berbanding terbalik 180 derajat berbeda dari apa yang kita rencanakan dan harapkan. Saudara-saudara, dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 7 mengisahkan bagaimana Daud yang telah dituntun oleh Allah menjadi seorang raja yang besar. Ia melewati peperangan demi peperangan. Dan dalam bacaan ini, saat ini ia tinggal di rumah yang besar dan megah. Dikatakan dalam bacaan kita, rumah yang terbuat dari kayu aras. Karena itu Daud berencana dan bermaksud untuk membuatkan tempat yang layak buat tabut Tuhan. Kegelisahan Daud ini disampaikan kepada Nabi Nathan, dan Nathan menyetujuinya karena Nathan tahu bahwa Allah menyertai Daud. Ia meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai Daud. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nathan untuk disampaikan kepada Daud, bahwa Allah menolak apa yang direncanakan oleh Daud. Allah tidak setuju akan rencana Daud tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara-saudara? Yang pertama, saya mau katakan, ada banyak hal, ada banyak yang kita harapkan, ada banyak yang kita rencanakan yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita di dalam kehidupan ini. Belajar dari Daud. Dia seorang raja yang besar. Apa yang tidak dimiliki Daud? Untuk membangun rumah untuk tabut Tuhan, pasti Daud mampu. Tetapi ketika Allah menolak rencana Daud, dia tidak kecewa. Ayat 18 sampai 21 kelanjutan dari bacaan kita ini, kalau kita baca, Daud bersyukur kepada Allah atas kemurahan Allah, atas tuntunan Allah baginya dan bagi keluarganya. Saudara-saudara, Yesaya
55 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikianlah jalanku dan jalanmu. Jadi respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak kita sangatlah penting. Daud meresponnya secara positif atas apa yang tidak bisa dia laksanakan karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Daud bukan menganggap itu sebagai sebuah kegagalan, tetapi Daud malah bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menuntunnya begitu jauh sampai pada posisi saat ini dia sebagai raja yang besar. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Daud ini, ternyata ketika Daud memiliki rencana dan ingin melaksanakannya, ia meminta pertimbangan dari Nabi Natan, menunjukkan bahwa Daud menghargai petunjuk Tuhan. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi dia meminta petunjuk dari Nabi Tuhan. Kadangkala dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kita merasa hebat, kita merasa mampu, tidak membutuhkan petunjuk orang lain. Saya mau katakan dari peristiwa Daud ini, dari kisah Daud ini, sangat penting untuk meminta petunjuk dari hamba-hamba Tuhan, dari majelis gereja, dari orang-orang yang kita anggap kita tuakan, orang-orang tua, orang-orang yang bijaksana. Mengapa? Supaya kita tidak keliru dalam mengambil keputusan dan tindakan. Parallu tu mekutana, siapa parallu tu si pakilala. Saudara-saudara, yang ketiga, kita memasuki minggu Advent yang keempat saat ini yang akan kita jalani. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38, kita lihat bagaimana diceritakan ketaatan Maria yang sungguh luar biasa ketika ia menerima berita bahwa ia akan mengandung. Apa yang Maria katakan dalam ketaatannya? Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Saudara-saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Karena itu mari belajar dari peristiwa Daud, bahwa ia merespon secara baik apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Ia merespon secara positif, ia bersyukur kepada Allah. Karena itu kalau kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ini, nanti disampaikan Allah kepada Daud bahwa keturunanmu lah, anakmu lah yang dilayakkan Tuhan untuk membangun rumah bagi tabut Allah. Yang kedua, dalam melakukan berbagai hal, jangan bertindak gegabah,
tetapi perlu meminta pertimbangan-pertimbangan, perlu meminta nasihat-nasihat. Hargailah orang-orang yang dituakan, bijaksana, sehingga kita melakukannya dengan baik dan kita tidak melangkah salah, seperti apa yang dilakukan Daud, meminta petua-petua, nasihat dari Nabi Nathan. Dan yang ketiga, taatlah dalam segala hal yang Tuhan sudah lakukan, mau lakukan dalam kehidupan kita. Segalanya bisa berbeda dari apa yang kita rencanakan dan rancangkan, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan kita belajar taat untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.